lancar semuanya. Bapak Ibu mohon segera dituntaskan tugas-tugas di modul 2 ya, karena modul 1 kalau nggak salah sudah ditarik dan sudah tuntas. Bapak Ibu bisa cek lagi di modul 1, cek lagi mana yang belum tuntas, dan modul 2 titik 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan praktik coaching. Praktik coaching ini kami lakukan untuk memenuhi tugas modul 2.3. Ruang kolaborasi dari kelompok 2 dengan 2 permasalahan, yakni mengenai coaching siswa dan juga supervisi akademik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan tim kami dari kelompok 2 dengan fasilitator Ibu Endah Jiwandani SPD MM, pengajar praktik Ibu Sauda SPD, dan kami dari kelompok 2, saya Sumarsam dan Ibu Ratna Yulianti SPD. Selamat menyaksikan. Diceritakan situasi anak-anak sedang belajar di kelas 6 pada pukul 8 WITA. Nak Sam, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan ibu sebentar, bantu ibu untuk membawakan buku-buku ini? Siap, Bu. Kan saya bantu, Bu. Di saat sedang jam istirahat, Coach tadi mendatangi ruangan gurunya untuk mengantarkan buku. Nak Sam, coba taruh bukunya di atas meja ibu. Siap, Bu. Ini bukunya. Saya taruh di depan sini ya, Bu. Baik, terima kasih ya. Tunggu. Nak, boleh ibu bertanya sebentar? Akhir-akhir ini ibu melihat kamu di kelas sering melamun. Apa ada masalah yang sedang kamu pikirkan, Nak? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus dalam belajar karena saya selalu memikirkan kenapa sih Pak Dadang pada saat mata pelajaran PJOK selalu saja menindir saya kalau sedang mengajar di kelas dan juga waktu praktek di lapangan. Jadi saya jadi bingung, Bu. Oh, jadi kamu merasa Pak Dadang sering menyindir kamu ya? Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu? Kan begini, Bu. Kalau di kelas, Pak Dadang selalu bilang pada teman-teman, bilangnya seperti ini, ekstrakurikuler itu penting untuk kalian, untuk bisa memandu bakat kalian, mengetahui bakat kalian. Jadi kalian harus ikut ekstrakurikuler. Kalau nggak ikut, rugi. Nah, jadi seperti itu, Bu. Benar juga sih Oh, kata Pak jadi Dadang. Iya, ya, Bu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga Pak Dadang bilang seperti itu. Dan oke, ekstrakurikuler memang penting sebenarnya, Bu. baik. Jadi eh, kamu merasa ekstrakurikuler itu penting ya buat kamu. Tapi kamu tidak mengikutinya, seperti itu ya. Iya, Bu. Lalu apa ada alasan kenapa kamu tidak mengikuti ekstrakurikuler? Iya, Bu. Soalnya saya merasa eh saya waktu ini, Bu, merasa datang ada gunanya sih sebenarnya ikut ekstrakurikuler dan memberikan nilai sebenarnya, Bu, kepada saya. Dan juga tadi seperti yang dikatakan Pak Dadang bisa melatih pemahaman saya dan menggali potensi diri, Bu. Nah, kamu kan tahu ya, apa namanya, manfaatnya dari jika kamu mengikuti ekstrakurikuler itu apa. Jadi begini, menurut kamu pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa ya? Tujuannya biar kita bisa menyelesaikan masalah dan kendala yang saya hadapi, Bu, terutama dalam masalah
Pak Dadang yang selalu nyindir saya, Bu. Semoga dengan pertemuan kita kali ini kita bisa menyelesaikan semua masalah ini, Bu. Dan Pak Dadang tidak lagi menyindir dan saya bisa ikut ekstrakurikuler, Bu. Baik, jadi keinginan Nak Sam, Pak Dadang tidak lagi menyindir Nak Sam lagi. Kemudian Nak Sam ingin ikut kegiatan ekstrakurikuler. Ya, Jadi Bu. menurut Nak Sam, Pak Dadang selama ini memberikan nilai yang jelek ya sama Nak Sam, benar begitu Iya, ya? benar, Bu, benar. Iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba ceritakan apa hambatan yang menghalangi kamu untuk bisa datang ke ekstrakurikuler tersebut? Hmm. Jadi seperti ini, Bu. Ekstrakurikuler itu kan dilaksanakannya, Bu, pukul 14 sampai 15.30 kan, Bu ya. Sedangkan Ya, saya di jam itu sekolah madrasah, Bu. Kebetulan mama saya itu bilangnya begini, Bu. Nah, jangan sampai kamu bolos waktu sekolah madrasah ya, karena itu mm, sangat penting bagi kamu dalam memahami agama dan juga ibadah kamu nantinya. Seperti itu, Bu. Kan bertentangan, Bu. Satu sisi saya harus mendengarkan perintah dari Pak Dadang, satu sisi saya harus menuruti apa yang disampaikan dan dipesankan oleh emak saya, Bu. iya. Jadi Nak Sam bingung ya, apakah harus menuruti perintahnya mamanya atau ikut ekstrakurikuler. Nah, jadi apa yang Nak Sam inginkan dalam pembicaraan kita kali ini? Saya ingin masalah kita mengenai ini, Bu, mengenai kegiatan ekstra dan saya ikut di Mm, madrasah, semuanya bisa berjalan beriringan. Jadi tidak ada salah iya, satu yang dirugikan dan saya iya. bisa membahagiakan kedua orang orang tua saya dan juga Pak Dadang, Bu. Seperti itu, Oke, Bu. bagus sekali ya. Keinginan Nak Sam ingin ikut ekstrakurikuler dan juga ingin tetap berbakti kepada orang tua dengan mematuhi perintah orang tua. Bagus itu ya. Nah, jadi apa kekuatan dari Nak Sam untuk mencapai tujuan yang Nak Sam inginkan? Kekuatan saya sih sebenarnya saya mengatur waktu, Bu. Saya harus bisa mengatur waktu agar keduanya bisa berjalan beriringan. Baik itu sekolah madrasah ataupun ekskul, Bu. Baik, baik. Jadi Nak Sam ingin bisa bagaimana caranya untuk mengatur waktu ya antara kegiatan ekstrakurikuler dan sekolah yang ada di madrasah. Benar Ya, seperti itu ya? betul, Bu, betul. Oke, Betul seperti itu, Bu. baik. Adakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Nak Sam untuk meraih tujuan tersebut? Hmm, ada sih, Bu. Yang pertama, hambatan yang saya rasakan, saya kan masuknya jam 2, Bu. Masuk sekolah Iya. madrasah. Sedangkan Hmm? eskul tadi juga jam 2. Kan sama waktunya, Bu. Itu hambatan bagi Iya. saya, Bu. Masa saya Iya. harus kayak Naruto, Bu, membelah diri dulu. Iya. Kan nggak mungkin ya, Bu Berarti ya. Nak Sam bingung ya. eh Ekstrakurikulernya jam 2. Benar sekali, madrasahnya jam 2. Iya, benar sekali. Nak Sam bingung. Ibu pun juga bingung kalau dihadapkan dengan situasi seperti itu. Lalu apa ya solusi yang akan Nak Sam lakukan supaya Nak Sam bisa sekolah madrasah, kemudian bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler? Kalau saya sih ada rencana ini, Bu, bisa mendahulukan salah satunya. Jadi setelah itu kan deket itu, Bu, tempatnya madrasah dari sekolah kan nggak terlalu jauh. Jadi salah satunya yang saya dulukan, baru selanjutnya saya mengikuti kegiatan yang lainnya. Seperti itu, Bu. Bagus. Jadi rencana yang akan Nak Sam buat itu adalah karena jarak dekat dari madrasah itu dekat, jadi akan mengikuti sekolah madrasah dan akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu ya. Nggih. Lalu menurut pendapat Nak Sam, apakah
prioritas utama dari Naksam? Apakah ikut ekstrakurikuler yang hanya dilakukan 1 atau 2 kali dalam seminggu, atau sekolah madrasah yang setiap hari? Iya Bu, sebenarnya keduanya penting Bu bagi saya, baik itu sekolah, madrasah ataupun ekstrakurikuler. Cuma Iya. saya masih belum bisa membagi waktu ketika semuanya bentrok. Nah sekarang ini kan tepat nih hari ini tepat dengan waktu ekstrakurikuler Bu ya. Jadi Iya. saya memprioritaskan ekskul dulu deh sebenarnya. Jadi untuk hari ini saya fokus ke ekskul dulu Bu. Oh, jadi Naksam lebih memprioritaskan ekstrakurikuler karena ekstrakurikuler itu menurut Naksam penting ya, seperti itu Penting Bu, ya. iya Bu penting. Nah, tapi kan kalau Ibu dengar tadi Naksam juga pengen tuh mematuhi perintah orang tua dengan Mm, sekolah madrasah setiap hari seperti itu kan. Iya Nah, Bu. bagaimana Naksam mengatasi hal tersebut supaya Naksam bisa melakukan kedua-duanya? Hmm, Gini Bu, saya punya rencana habis Hmm. setelah kita bicara ini, saya mau menemui Pak Dadang. Setelah itu saya minta izin untuk datang eskulnya di lambat daripada teman-teman. Kalau dibolehkan dan diizinkan, otomatis saya bisa mengikuti keduanya, Bu. Yang pertama saya akan ke sekolah madrasah dulu, setelah itu saya langsung ke tempat eskul, Bu, ke sekolah untuk ikut eskul sama Pak Dadang. Nah, bagus sekali ya ide dari Naksam itu. Semoga Pak Dadangnya bisa mengerti ya. Kemudian perlu berapa lama sih untuk Naksam bisa melakukan itu? Hmm, Sebenarnya sekarang setelah ini pun bisa, Bu. Kalau disetujui sama Pak Dadang dan Pak Dadang tidak repot, otomatis saya langsung bisa ketemu dengan beliau dan mengemukakan pendapat saya, Bu. Semoga disetujui. Tapi saya takut, Bu, bicara sama Pak Dadang. Karena Pak Dadang suka nyindir saya, jadi saya agak minder, Bu, dengan beliau. Tidak apa-apa Naksam. Yang namanya guru itu tetap menuntun, membimbing Naksam. Jadi lebih baik rencana Naksam itu dilaksanakan. Siapa tahu Pak Dadangnya bisa mengerti, memahami situasi yang Naksam hadapi, kemudian bisa mencari solusinya. Nah, eh, apa namanya? eh, Gini, Naksam tadi kan ingin membagi waktu ya. Ya, Bu. Bagus dalam membagi waktu itu nantinya ada hambatan. Nah, bagaimana cara Naksam mengatasi hambatan tersebut? Hmm, Kalau mengatasinya, sebisanya saya akan berusaha untuk komitmen dan tidak menyia-nyiakan waktu, Bu. Sebisanya saya akan melakukan yang Iya. terbaik dengan on time, Bu. Jadi saya masuk madrasah tepat waktu. Setelah diizinkan sama Pak Dadang, datang pun akan tepat waktu sesuai jam yang sudah kami sepakati nantinya, Bu. Itu sih rencana saya, Bu. Iya, bagus sekali ya Naksam ya. Jadi Naksam juga ingin belajar mengatur waktu dengan mamanya. Itu ide Nggih. bagus untuk mencapai tujuan Naksam yang diinginkan. Selanjutnya apa rencana konkret yang Naksam lakukan setelah ini? Nah, tadi kan saya mau berbicara dengan Pak Dadang dan juga mak saya nantinya, Bu. Jadi saya bisa untuk membagi waktu dan fokus di kedua hal tersebut. Toh untuk eskul kan nggak setiap hari, Bu. Cuma Iya, iya sepekan cuma 2 kali. Jadi 1 atau 2 kali minggu. iya, Iya, nggih. iya bagus sekali ya. Bagus sekali rencana dari Naksam. Kemudian siapa yang akan membantu Naksam dalam melakukan rencana Naksam itu? Ya jelas ibu lah. Masa saya sendiri kan nggak berani tadi, Bu. Jadi minta tolong sama ibu boleh. Iya, boleh. Ibu akan siap membantu supaya Naksam bisa menyelesaikan masalah Naksam. Nah, itu ide bagus sekali ya. Selanjutnya,
bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Nak Sam lakukan setelah pembicaraan semua ini? Tindak lanjutnya tadi Bu, setelah ini saya minta tolong sama Ibu, nanti kalau enggak repot dan Pak Dadang juga ada waktu, minta tolong bantu saya untuk membicarakan rencana ini Bu. Kalau untuk emak di rumah, insya Allah nanti saya bisa komunikasi dengan beliau. Itu aja Bu. Jadi Bagus, memang harus seperti itu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi Naksa memang sulit karena berhadapan dengan waktu dan yang berbarengan antara sekolah madrasah dan ekstrakurikuler. Tetapi Ibu yakin kamu mampu manajemen waktu kamu dengan baik dan kamu mau mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya dan berbicara dengan Pak Dadang untuk mencari solusinya. Insya Allah Ibu juga akan membantunya. Nah, sekarang apa yang Nak Sam rasakan setelah berbicara dengan Ibu? saya merasa lebih lega Bu. Dengan berbicara seperti ini, saya sudah bisa menyelesaikan masalah, terutama nantinya diharapkan Pak Dadang nggak lagi nyinggung-nyinggung saya Bu. Saya bisa melaksanakan kedua kegiatan secara bersamaan. Seperti itu Bu. Iya, semoga rencana Nak Sam ini berjalan lancar dan situasi hambatan yang selama ini mengganggu Nak Sam bisa terasati semuanya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, Nak Sam boleh kembali ke kelas, bertemu dengan teman-teman dan melanjutkan pembelajaran. Terima kasih Bu. Saya izin keluar. Nanti istirahat. Ingatkan ya Bu, kalau saya lupa untuk ketemu Pak Dadang. Oke. Ya, baiklah. Ya, Oke, terima kasih ya sudah bicara sama Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid tersebut bergegas meninggalkan ruangan dengan segera menemui Pak Dadang. Seperti biasanya, pagi hari sebelum bel berbunyi, guru-guru di SDN Tinggian 21 selalu datang tepat waktu. Sebelum jam bel berbunyi, mereka sudah datang dan berkumpul, saling berdiskusi, sarapan, dan sambil bercanda. Salah seorang teman Ibu Ratna datang menghampiri dan bertanya, "Selamat pagi, Bu Ratna." Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah baik. Bagaimana kemarin hasil supervisi dengan Pak Bani? Apa ya Pak ya? Kalau menurut saya tidak memuaskan Pak. Dan masih ada di dalam pikiran saya, kok bisa seperti itu? Hmm, hmm. Mau sharing sama-sama nanti? Ada waktu ya? Hari Iya, ini full nggak? boleh sekali Pak. Kebetulan ada Pak Agama, jadi di jam keempat ya Pak ya. Jadi saya bisa santai di kantor. Oke. Baik, nanti jam keempat kebetulan saya juga ada jam kosong di jam keempat. Nah, tadi ada Ibu PPL yang mau menggantikan sekaligus praktek mengajar. Jadi kita nanti ketemu ya jam keempat di Baik, kantor. baik Pak. Baik. Oke. Iya, oke. Saya terima kasih sekali kalau Bapak mau mendengarkan sharing saya. Oke. Setelah itu, mereka pun masuk ke kelas masing-masing dan mulai pembelajaran hingga sampai di jam keempat. Siang Bu Ratna, silakan masuk Bu. Siang, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Saya duduk di sini ya, Pak ya? Ya, silakan Bu, silakan duduk. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke. Oke. Nah, gimana Bu? Perasaannya hari ini? Masih sedih atau sudah senang nih ketemu sama murid-muridnya? Atau masih kepikiran tentang supervisi kemarin? Kalau ketemu dengan murid-murid tentunya setiap hari harus senang ya, Pak ya. Cuman masih ada ganjalan di dalam
pikiran saya itu tentang supervisi kemarin itu. Saya masih ada apa ya Pak ya? Ada solusi yang sepertinya ingin saya pecahkan seperti itu Pak. Dan saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa membantu saya memecahkan situasi yang saya hadapi sekarang ini. Jadi rencana kita ketemu dan sharing kali ini tujuannya kira-kira untuk apa ya Bu? Saya ingin mengetahui tentang refleksi saya supervisi kemarin, cara mengajar saya, dan tujuannya tuh saya ingin pembelajaran saya itu menyenangkan di kelas dengan siswa yang lebih fokus, terutama ada beberapa siswa, saya sebut aja si Ani, memang kebetulan kan ada siswa berkebutuhan khusus ya, saya ingin mengadakan pembelajaran itu seluruh siswa itu senang terhadap pembelajaran yang saya bawakan seperti itu, Pak. Iya Bu. Nah, jadi tujuan kita hari ini kita mau mengkomunikasikan hasil dari supervisi kemarin dan beberapa hal yang mungkin sama-sama nanti kita tambahkan Bu ya. Karena saya pun perlu belajar Bu, mungkin dari kegiatan yang Ibu sudah laksanakan, nanti bisa saling kita berbagi dan bisa saya terapkan di kelas saya Bu. Baik, Bapak. Nah, tadi kan nama siswanya Ani Bu ya? Iya, benar sekali. Salah satu dari siswa yang menurut saya perlu sekali untuk penanganan. Jadi saya siswa Ani yang menurut saya perlu sekali untuk saya tangani lebih lanjut. Jadi secara spesifik tujuan kita bicara kali ini selain supervisi akademik tadi pembelajaran yang menyenangkan, intinya kita adalah untuk menemukan cara supaya Ani bisa aktif ya Bu ya. Nah, iya betul sekali, mengikuti pembelajaran secara aktif. Betul Bu. Nah, kira-kira kesempatan apa Bu yang Ibu miliki sekarang? Saya berkesempatan untuk bisa meningkatkan cara pembelajaran saya di kelas, kemudian bagaimana cara mencari alternatif supaya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa menarik minat siswa, supaya bisa menyenangkan buat siswa, siswa itu betah di kelas. Pokoknya siswa itu aktif, selalu aktif kalau saya lakukan pembelajaran. Ini idaman semua guru Bu, termasuk juga saya. Makanya kita perlu sharing ini sama-sama kita cari betul sekali, pemecahannya. Solusinya Pak, benar Iya sekali. betul. Nah, kita kan punya standar nih Bu. Ada 1 sampai 10 misalkan. Nah, dari pembelajaran Ibu lakukan kemarin nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu sudah menempati posisi keberapa ya? Kalau boleh tahu. Kalau melihat dari apa namanya feedback-nya anak-anak gitu ya, saya menilai diri saya itu masih di perbaikan nantinya. Sangat luar biasa sekali Bu. Karena guru itu adalah seseorang yang tak pernah berhenti belajar katanya. Jadi iya, betul sekali. Kalau berhenti belajar maka berhentilah menjadi guru. Nah, seperti itu. Benar sekali, Pak. Itu istilah dari teman saya Bu. Nah, iya, terus sekarang betul sekali, Pak. Kita kan sebagai guru nih tentu punya kekuatan nih. Nah, kekuatan atau sesuatu yang sudah kita miliki. Kira-kira nih, apa sih kekuatan yang sudah Ibu miliki sekarang? Tujuan saya itu sangat kuat sekali, Pak. Saya benar-benar ingin menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang tentunya karena kurikulum kita ini kurikulum merdeka ya Pak ya, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Ibu. Nah, itu tadi kan kekuatan dan tujuan yang Ibu akan capai ya Bu ya. Terus dari kekuatan dan tujuan itu, iya betul sekali. Peluang apa Bu kira-kira yang mungkin nih, yang mungkin Ibu lakukan nih?
peluang itu saya berpikir peluang yang akan saya capai itu tentunya sangat besar sekali ya Pak. Tapi jika saya itu memperbaiki cara mengajar saya selama ini, eh, saya harus memperbaiki cara pandang saya selama ini. Jadi kalau ditanya tentang peluang, tentu saja peluangnya akan lebih besar sekali ya Pak ya, dari situasi yang saya hadapi sekarang kalau saya bisa merubah diri saya, seperti itu Pak. Nggih. Selain bermanfaat Bu ya, buat Ibu sendiri tentunya, nanti hasil keberhasilan itu bisa dijadikan aksi nyata dan dibagi dengan teman-teman yang lain dan juga saya tentunya Bu ya. Wah itu sangat luar biasa sekali. Bisa menjadi Iya Pak, inspirasi iya. Bu buat kami Iya, semua. Nah oke. Bu, tentunya selain peluang, kita kan tidak bisa memungkiri nih, pasti ada hambatan-hambatan yang akan kita temui. Ibu bisa memprediksi nih hambatan-hambatan apa saja yang akan Ibu temui. Kalau hambatan itu pasti ada ya Pak ya, karena kan murid kita itu, murid saya itu kan didapat banyak gitu kan. Jadi hambatannya itu selalu ada, bukan dari murid saja, tetapi dari luar kelas itu juga ada. Eh, Kemungkinan kendala yang akan saya hadapi itu adalah yang pertama kurangnya sarana dan prasarana. Kan kalau kita menerapkan metode atau strategi yang lebih menarik lagi itu tentunya kan memerlukan sarana dan prasarana ya Pak ya. Dan kalau saya lihat di sekolahan itu kurang sekali Pak mendukung sarana dan prasarananya itu. Jadi selain prasarana dan sarana dan prasarana yang tidak mendukung di sekolah saya, jadi kemungkinan ada lagi kendalanya itu dari siswa saya sendiri. Kebetulan ada 5 siswa anak berkebutuhan khusus yang harus saya tangani lebih mendalam lagi kalau saya melakukan pembelajaran dan kurang memperhatikan anak bagi orang tua. Jadi orang tua itu terkendala mereka sibuk bekerja. Jadi anak itu kalau saya kasih tugas misalnya PR seperti itu kurang diperhatikan. Jadi kadang anak-anak mengerjakan, kadang mengerjakan seadanya. Jadi seperti itu Pak, hambatan yang selalu saya hadapi biasanya. Ini Bu, tantangan dan hambatan yang pasti selalu ada nih di setiap tempat Bu. Bukan hanya di kelas Ibu nih, kelas saya juga Iya, hampir sama. Jadi dari yang pertama adalah sarana yang iya ada di betul sekali. sekolah yang kurang menunjang. Setelah Ya, itu siswanya sendiri dan yang terakhir itu orang tua. Nah, Bu, iya betul. dari ketiga hambatan tadi, Ibu punya terobosan atau sesuatu yang baru nggak untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Iya, pastinya ya hambatan itu selalu kalau kita berpikir positif selalu ada solusinya ya. Untuk sarana dan prasarana ya, tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kolaborasi dari kepala sekolah tentunya yang memimpin sekolah, kemudian untuk menyediakan sarana dan prasarana sehingga penunjang dari pembelajaran saya itu berjalan dengan lancar. Kalau untuk siswanya, khususnya yang ABK atau yang perlu saya tangani itu saya perlu berkolaborasi dengan guru, terutama untuk guru yang sudah pernah mengajar anak tersebut. Jadi saya tanya, biasanya mereka itu cenderung minat minat belajarnya seperti apa, kemudian anak tersebut itu kebisaannya di seperti apa. Jadi saya lebih lebih membicarakan karakter siswanya kepada guru-guru sebelum yang sudah pernah mengajar anak tersebut. Nah, dan untuk orang tua, saya akan me
apa itu namanya, membuat forum diskusi untuk orang tua, terutama bagi orang tua yang sibuk bekerja ya. Saya akan memaparkan di situ hasil belajar siswa, kemudian kami akan mendiskusikan bagaimana cara-cara yang efektif supaya anak itu tetap semangat belajar di rumah. Jadi seperti itu. Itu rencana saya sih, Pak. Alhamdulillah, Ibu sudah punya gambaran mengatasi kendala, sudah bisa memprediksi kendalanya. Dan semoga nanti kita semua waktu di lapangan itu tidak terlalu banyak hambatan dan Iya, semua dapat berjalan dengan baik. Nah sekarang Bu, amin. amin. Nah sekarang untuk rencana aksinya nih Bu. Iya, Kira-kira rencana aksi yang pertama untuk mencapai tujuan tadi apa Bu? yang pertama yang akan saya lakukan, tentunya saya diskusi dulu dengan kepala sekolah. Kalau saya ini ingin menerapkan berbagai metode, yaitu tadi kepala sekolah mudah-mudahan ya mau mendukung saya. Tapi kan memang harus mendukung ya Pak ya. Iya, betul sekali. Iya, supaya pembelajaran. Jadi saya harus ngasih sugesti tuh sama kepala sekolah tuh supaya apa ya, menyediakan sarana dan prasarana yang guru-guru ingin terapkan di dalam pembelajaran. Itu yang pertama saya akan lakukan. Yang pertama-tama yang akan saya lakukan untuk pembelajaran di kelas. Jadi dari 3 kegiatan tadi mengenai sarana, mengenai siswa, Iya, dan untuk orang tua, 3 hal ya. tersebut yang lebih urgent atau yang jadi prioritas Ibu yang mana sih? Kalau yang jadi prioritas saya sebenarnya semuanya penting ya Pak ya untuk menunjang pembelajaran itu. Tapi yang pertama ingin saya lakukan yaitu tadi mendiskusikan dengan kepala sekolah bagaimana cara saya itu supaya kepala sekolah itu mendukung saya. Kalau saya pembelajarannya ini seperti ini, eh, mungkin kepala sekolah bisa ngasih solusi seperti itu. Itu lebih intern dulu sih Pak yang akan saya prioritaskan terlebih dahulu. Nanti kalau itu sudah berjalan secara langsung. Tapi memang untuk bukan berarti saya mengabaikan siswa yang saya juga memprioritaskan juga sih untuk membimbing siswa untuk mengetahui bakat siswa itu seperti apa sebelum pembelajaran. Itu memang prioritas juga sih, Pak. Jadi Ibu sudah tahu nih prioritas yang utama selain mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, juga tentunya Iya, kita harus meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Nah Bu, untuk iya betul. menuju prioritas itu tentunya kita punya strategi Bu, nggih. Nah strategi Ibu Oke. kira-kira apa Bu? Strategi saya selain harus membicarakan kepada kepala sekolah, tentunya yang harus saya awali itu adalah menggunakan berbagai metode, media yang bervariasi. Kalau misalnya sekolah belum menyediakan sarana dan prasarana, tentunya saya menggunakan dengan kontekstual ya, yang ada di kehidupan siswa seperti apa. Jadi saya lebih menerapkan ke kontekstualnya dulu seperti itu ya Pak ya. Kalau memang belum sarananya itu belum mendukung. Jadi strategi saya awali seperti itu. Kalau selanjutnya setelah selesai nih, sudah punya strategi, rencananya juga sudah jelas. Kalau jangka waktunya Bu, kira-kira Ibu ada memiliki gambaran tidak? Bagaimana jangka waktu yang Ibu perlukan nih agar kegiatan dan rencana Ibu tadi bisa terlaksana? Kalau jangka waktunya untuk ketiga rencana tersebut memang tidak 1 minggu 2 minggu ya Pak ya. Cuman kalau untuk metode atau strategi itu yang membuat pembelajaran menjadi menarik, itu akan saya lakukan di setiap pembelajaran. Tapi kalau untuk membicarakan dengan orang tua, membicarakan dengan kepala sekolah untuk sarana dan prasarana itu memang memerlukan waktu, apalagi kalau kepala sekolah menyetujui usulan saya tersebut. Ya, itu Bu ya. Jadi sudah ada nih jangka waktu, set plan dari Ibu nih.
Terus setiap kegiatan kan pasti ada Bu, ada indikator. Keberhasilan kegiatan ini apa sih Bu? Eh, Dari aksi itu. Ukurannya untuk keberhasilan saya ini, saya sangat berharap sekali melalui kerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua, serta dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik, itu tentunya dengan beberapa metode itu akan menghasilkan meningkatkan hasil belajar siswa. Itu sih tujuan utama saya. Iya, Nah, setelah aksi sudah dirancang dan mulai dilaksanakan, yang terakhir nih Bu, tentunya kita perlu tanggung jawab dari diri pribadi, dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang komitmen Ibu nih terhadap rencana aksi tadi apa Bu? komitmen saya tentunya akan segera melaksanakan aksi dan rencana-rencana saya ke depannya, dan kalau sih memang harus berhasil ya Pak ya. Kita kan selalu berpositif ya Pak ya. Setiap rencana yang selalu mendukung pembelajaran itu insya Allah kan berhasil, seperti itu ya Pak ya, kalau Ya, kita betul. bekerja keras ya. Ya, Dan rencana itu akan saya terapkan setiap hari dan akan lebih saya tingkatkan lagi di masa yang akan datang. Itu betul Bu. komitmen saya. Jadi kita sama-sama Bu ya, kita saling mengingatkan dalam pembelajaran. Kalau saya pun kalau Iya, ada yang kurang mohon diingatkan. merefleksi diri ya Pak ya. Iya, betul Bu. Iya, selalu Nah, merefleksi diri. siapa Bu kira-kira nih yang bisa membantu dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu buat? Iya. Kalau sudah saya katakan tadi ya, eh, saya tidak bisa tuh berdiri sendiri. Harus ada bantuan. Paling tidak setiap saya merefleksi, paling tidak ada rekan sejawat yang mengingatkan saya, Ibu kurangnya seperti ini, seperti itu kan. Jadi selain berkolaborasi dengan kepala sekolah, tentunya saya juga akan melibatkan rekan sejawat untuk membantu, mensupervisi pada pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi dengan seperti itu saya bisa mengetahui nih kekurangan diri saya itu seperti apa. Jadi saya bisa mengatasi dari kekurangan-kekurangan itu saya bisa menggali lagi apa sih yang mau saya tingkatkan dari pembelajaran seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita sudah punya tujuan dan juga bisa sudah punya rencana dan juga tindak lanjut jika ada hambatan juga kita sudah siap. Jadi persiapan kita di sini sudah sangat baik Bu. Dari hasil coaching ini tentunya apa yang dapat Ibu rasakan sekarang? Alhamdulillah banyak sekali, saya merasa lebih lega ya Pak ya, dari yang awal tadinya saat mengajar saya bingung seperti apa. Jadi pas waktu kita berbicara seperti ini lebih ke enteng gitu ya di hati, walaupun kita belum menerapkan 100% ya rencana-rencana yang akan saya lakukan. Tapi dengan saya seperti terbuka gitu Pak di otak saya itu, saya harus seperti ini. Jadi seperti itu. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi tinggal menindaklanjuti aja, tinggal melaksanakannya saja. Iya Bu, Alhamdulillah. Jadi saya juga bisa merefleksi diri saya. Jadi kita sama-sama nanti berbagi tentang metode pembelajaran, habis itu teknik dan model-model pembelajaran yang baru yang menyenangkan sehingga pembelajaran Iya, kita di kelas tuh jadi hidup. Jadi seperti iya itu Bu. betul sekali. Iya. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, mungkin itu saja dulu Bu ya. Ini sudah jam makan siang nih sudah dekat nih. Cacingnya Iya, sudah tidak ngamuk. terasa ya Pak ya, tidak terasa Ya. ya. Oke. Kita Iya. akhiri dulu. Izin dulu Bu ya. Saya mau ke kantin dulu. Iya, Ibu saya silahkan bisa terima kasih melanjutkan. sekali ya Pak ya, sudah bisa Bapak bisa mendengarkan keluh kesah saya nih Pak. Terima kasih sekali, itu sangat membantu sekali buat saya Pak. Nah, terima kasih. Kita akhiri Bu ya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Izin dulu Bu ya, Waalaikumsalam Indi. warahmatullahi Saya duluan. wabarakatuh. Monggo Pak, monggo. Mari Bu. Nah, demikian tadi adalah praktek coaching yang kami lakukan dari kelompok 2. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.